warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Syakila dari Prodi Keperawatan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskular. Baiklah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, serta darah. Fungsinya adalah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, serta membawa produksi limbah metabolisme seperti karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, adapun struktur sistem kardiovaskular. Yang pertama yaitu jantung. Organ utama dalam sistem kardiovaskular berfungsi sebagai pompa yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium atau serambi di bagian atas dan 2 ventrikel di bagian bawah. Yang kedua, pembuluh darah. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dan jantung ke jaringan tubuh. Vena mengembalikan darah yang kaya karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga, ada kapiler. Pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena, tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan produksi limbah terjadi antara darah dan jaringan tubuh. Keempat, darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produksi limbah. Adapun fungsi sistem kardiovaskular. Yang pertama, transfer oksigen dan nutrisi. Sistem ini mengedarkan oksigen yang diambil dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa nutrisi ke jaringan. Yang kedua, pengangkutan produk limbah. Sistem kardiovaskular membawa produk limbah seperti karbon dioksida dan urea untuk dieliminasi dari tubuh. Yang ketiga, regulasi suhu tubuh. Dengan mengalirkan darah ke permukaan kulit, sistem ini membantu menjaga suhu tubuh. Keempat, distribusi hormon. Membantu dalam transportasi hormon ke berbagai bagian tubuh. Kelima, perlindungan tubuh. Darah mengandung sel-sel imun atau leukosit yang membantu melawan infeksi serta trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan. Nah, yang terakhir yaitu jenis sel dalam sistem kardiovaskular. Yang pertama ada sel otot jantung yang disebut kardiomyosit. Sel-sel ini membentuk jaringan otot jantung yang kontraktil dan berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua ada sel endotel. Sel ini melapisi bagian dalam pembuluh darah dan kapiler. Fungsinya untuk mengatur pertukaran zat antara darah dan jaringan. Yang ketiga, sel darah merah atau eritrosit yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Yang keempat, ada sel darah putih yang disebut leukosit, berperan dalam sistem imun tubuh dengan melawan patogen dan infeksi. Yang kelima, trombosit. Trombosit ini disebut fragmen sel yang berperan dalam proses pembekuan darah, pencegahan pendarahan yang berlebihan. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem kardiovaskular. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.